mobil. Ya, kunci yang ada di dalam mobil. Ya, kunci mobil. Babul masjidi, pintu masjid. Ya, bab adalah mudhafnya, al-masjid adalah mudhafun ilaihnya. Atau yang lain misalnya, nafidatul baiti, jendelanya rumah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi mudhaf wa mudhafun ilaih artinya benda yang bersandar, wa mudhafun ilaih benda yang disandarkan kepadanya, atau disebut sebagai idhofah. Idhofah ini artinya penyandaran. Nah, penyandaran ini memiliki 3 makna tadi. Yang pertama makna kepemilikan, yang pertama makna asal, yang ketiga makna di dalam. Itu pengertian dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Sekarang bagaimana caranya kita membentuk mudhaf wa mudhafun ilaih? Nah, caranya ya, diingatkan dulu, kalau mubtada khobar dulu membentuknya dari 2 isim. Yang isim pertama jenisnya ma'rifah dan isim kedua jenisnya nakiroh. Itu mubtada dan khobar ya. Isim pertamanya mubtadanya jenisnya ma'rifah, isim keduanya jenisnya nakiroh. Contoh misalnya al-kitabu maksurun. Ya, buku rusak. Al-kitabu ma'rifah pakai alif lam, maksurun nakiroh tidak pakai alif lam. Jadi dibuat dari ma'rifah dan nakiroh. Nah, mudhaf wa mudhafun ilaih ini kebalikan dari mubtada khobar. Kalau mubtada khobar tadi ma'rifah ketemu nakiroh, mudhaf wa mudhafun ilaih kebalikan dari mubtada khobar. Dia dibentuk dari 2 jenis isim. Isim yang pertamanya nakiroh dan isim keduanya ma'rifah. Ini kebalikan nih. Nakiroh ketemu ma'rifah. Ya. Isim pertamanya yang nakiroh tidak boleh berharokat tanwin, tidak boleh komisun. Ya. Dan karena dia nakiroh, ya jelas dia tidak boleh pakai alif lam. Ya. Tidak boleh berharokat tanwin. Ya. Dan mudhaf ilaihnya harus berharokat kasroh. Komisul hariri, miftahus sayyarati, adzabul qabri, dan seterusnya. Ya. Nah ini agar lebih paham ya kita harus lihat contoh ya. Kita lihat contoh ya misalnya. Sebentar. Kita lihat di buku. Sebentar saya buka bukunya dulu. Silakan dibuka buku Ad-Darsul Khamis. Boleh dilihat halaman 28. Halaman 28. Saya share di sini. Halaman 28. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halaman 28. Sudah. Ya, sudah. Nah, ini cara membuat mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Perhatikan di sini, hadif, sandarkanlah al-kalimatal ula ila tsaniyah. Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Sandarkanlah. Maksudnya rubah dia menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Kata pertamanya kitabun, kata keduanya Muhammadun. Kita idhofahkan menjadi kitabu Muhammadin. Kemudian berikutnya maktabun al-mudarrisu. Kita idhofahkan menjadi maktabul mudarrisi. Ya, coba kita kerjakan sama-sama ya. Ayo kita on mic, silakan Bapak Ibu. Di on mic-nya. Kita baca sama-sama. Qalamun hamidun. Tafadhalu. Qalamun hamidun. Nah, kita rubah menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih menjadi apa? Qalamu hamidin. Silakan. Qalamu hamidin. Nah, mumtaz. Nah, berikutnya saya akan baca kata pertamanya. Maaf ya. Saya akan baca kata-kata sebelum diidhofahkan. Nanti Bapak Ibu langsung idhofahkan saja. Ya, misalnya saya baca miftahun al-baitu. Silakan langsung disambung miftahul baiti. Begitu ya, bisa difahami ya.
Baik, saya akan baca. Miftahun al-baitu. Adif. Miftahul baiti. Masya Allah, mumtaz. Nastamir, kita lanjut. Baitun Abbasun. Adif. Baitu Abbasin. Nah, Masya Allah, mumtaz. Dukkanun at-tajiru. Adif. Dukkanut tajiri. Nah, ahsantum. Ghurfatun aliyun. Adif. Ghurfatu aliyin. aliyin. Nah, mumtaz. Baitun al-muhandisu. Adif. Baitul muhandisi. Masya Allah. Mumtaz. Daftarun sa'idun. Silakan. Daftaru sa'idi. Sa'idin. Masya Allah. Mumtaz. Ismun al-waladu. Adif. Ismul waladi. Ismul waladi. Mindilun yasirun. Adif. Mindilu yasirin. Kitabun Allahu. Adif. Kitabullahi. Nah. Qamisun ammarun. Adif. Qamisun ammarin. Qamisu ammarin. Gak boleh tanwin ya. Qamisu ammarin. Bintun at-tabibu. Adif. Bintut tabibi. Nah, mumtaz. Sarirun khalidun. Adif. Sariru khalidin. Nah. Miftahun as-sayyaratu. Adif. Miftahus sayyarati. Masya Allah, mumtaz. Ahsantum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan di off mic lagi ya. Silakan di off mic lagi. Saya akan kembali ke tadi bahan kita ya. Sebentar. Nah, ya. Jadi ya. Itu cara kita membuat mudhaf wa mudhaf ilaih. Jadi dua isim pertamanya nakirah, isim keduanya ma'rifah. Isim yang nakirah ya tidak boleh tanwin, ya tidak boleh in, an ya. Dan tidak boleh juga pakai alif lam ya karena dia nakirah kan. Kemudian isim keduanya ma'rifah dan dia harus kasrah. Baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak soal mudhaf wa mudhafun ilaih? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Soal mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau tidak ada, ya silakan. Ya, jadi untuk membedakan ini, kalau ini apa? Contohnya kitabun Muhammadun, bukunya Muhammad. Iya. Kalau lihat susunannya ini dengan yang sedang dijelaskan ini hampir sama ini ya. Misalnya kitabun, kata isim dulu, kemudian Muhammad. Qalamun hamidun. Nah ini juga sama-sama, bedanya di mana ya? Cuman alif lam itu aja ya Ustaz? Kalau kita menyebut qalamun hamidun, itu tidak dianggap sebagai mudhaf wa mudhafun ilaih. Tidak ada maknanya di situ. Ya, kita hanya menyebut dua kata saja, qalamun pulpen, hamidun hamidun hamid. Pulpen dan hamid. Pulpen dan hamid. Ini nggak ada keterkaitannya antara pulpen dan hamid. Tapi ketika kita rubah dia menjadi qalamu hamidin, maka antara pulpen dan hamid ada keterkaitannya. Ada apa namanya? Ada keterkaitan kepemilikan. Pulpen ini adalah milik Hamid gitu. Kalau dibacanya qalamu hamidin. Tapi kalau dibacanya qalamun hamidun, ini dua benda atau dua isim yang tidak ada keterkaitannya.
Jadi demikian Pak. Jadi untuk menyebutkan bahwa antara pulpen dan hamid ada keterkaitan, dia harus diidofahkan, harus disandarkan pulpen ini kepada hamid. Bisa difahami tidak? Ya, jadi ini kita mencoba untuk membedakan ini karena ini sama-sama dua isim, dua kata ya. Coba untuk membedakan mana ini yang mubtada wa khobar dan ini mana yang mudhof wa mudhofun ilaih. Nah. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya hamidnya di depan, kalau misalnya hamidnya di depan, bisa jadi dia mubtada khobar. Karena hamid kan isim ma'rifah, nama orang kan. Nama orang itu isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah bukan hanya yang ada alif lam, tapi juga nama orang, nama tempat, itu ma'rifah. Ya, misalnya hamidnya ada di depan, kemudian kata keduanya adalah qalam. Nah, ini berarti dia kemungkinan adalah mubtada khobar. Misalnya kita tadi menyebut hamidun qalamun. Hamidun qalamun tanpa kita tahu artinya ya. Iya. Ya. Kita bisa menebak bahwa ini adalah mubtada dan khobar karena hamid adalah isim ma'rifah, qalam adalah isim nakirah. Tapi kalau kita tahu artinya, maka langsung kita sebut ini bukan mubtada khobar. Karena hamid tidak mungkin adalah sebuah pulpen gitu. Hamid adalah nama orang gitu. Ya. Hamidun qalamun berarti hamid pulpen. Nah, ini mubtada khobar ini. Gitu. Bisa difahami Pak? Maksud saya, Pak. Iya, Ustaz, coba dicoba untuk dicerna lah. Ya, jadi beda antara mubtada khobar dan mudhofun ilaih itu sederhana tadi ya. Kalau mubtada khobar kata pertamanya ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pakai alif lam atau nama orang ya. Kata pertama yang ma'rifah, kata keduanya nakirah. Itu kalau mubtada khobar. Kalau mudhofun ilaih, kata pertamanya nakirah, kata keduanya ma'rifah. Demikian. Ya. Ustaz. Ya, silakan Pak. Nyambung Pak Ustaz ya. Jadi tadi kalau qalamu hamidun itu adalah mudhof ilaih, artinya pulpennya Hamid. Ya. Nah, tadi kalau misalnya dibalik Hamidun. Nakirahnya Hamid kan sudah nakirah Hamidun qalamu, tapi itu nggak ada artinya. Tapi kalau misalnya ditambah jadi Hamid memiliki pulpen. Nah, boleh itu. Nah, itu gimana? Hamidun memiliki. Hamidun lahu qalamun. Begitu kan? Memiliki lahu ya. Nah, ya. Hamidun lahu au indahu juga boleh. Indahu qalamun. Hamid miliknya adalah pulpen. Nah, ini menjadi mubtada khobar. Menjadi mubtada khobar. Mubtadanya apa? Mubtadanya adalah Hamid. Khobarnya apa? Khobarnya adalah indahu qalamun. Hamid memiliki pulpen. Jadi untuk menyebut Hamid punya pulpen bisa dua jenis memang. Bisa kita pakai mudhof wa mudhofun ilaih, qalamu Hamidin, pulpennya Hamid, atau bisa juga dengan mubtada khobar tadi. Muhammadun atau Hamidun indahu qalamun. Gitu. Demikian, Pak. Iya, jadi memang ini ya variasinya. Jadi untuk mubtada khobar itu kalau kita lihat di satu kalimat ya bisa ini ya Pak ya, bisa macam-macam ya. Ya, tergantung depannya aja. Pokoknya kita lihat depannya aja ya. Nah, kalau depannya itu ma'rifah, kemungkinan besar dia adalah mubtada khobar. Kalau depannya dia adalah nakirah, kemungkinan besar dia adalah apa tadi? Mudhof wa mudhofun ilaih. Pak Ustaz, bisa contoh nggak langsung ke ayat di dalam Al-Quran, Ustaz? Bisa. Saya buka Quran dulu ya. Nah, jadi biar kita lebih paham. Kalau prakteknya. Kelihatan nggak nih? Saya sudah share. Cukup kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini juz 30. Juz 30. Ya. Kita mulai dari sini saja. Surat Al-Qadar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadari. Ya. Inna anzalnahu. Inna kita belum belajar tentang inna. Anzalnahu ini adalah fi'il. Kita belum belajar tentang fi'il. Fi kita sudah belajar. Fi itu apa?
huruf Jar. Jar. Huruf jar. Sesudah fi pasti dia isim. Sesudah fi pasti isim. Sesudah huruf jar pasti isim. Karena huruf jar itu hanya mengenai isim. Nggak mungkin sesudah huruf jar itu fi'il. Sesudah fi pasti isim. Nah, berarti ini isim. Ini isim. Nah, ini isim apa ini? Ma'rifah atau nakirah? Lailati. Nakirah, betul. Karena tidak ada alif lam dan dia bukan nama orang. Ya. Ini nakirah. Sesudah isim nakirah ini ada isim lagi. Ini isim apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Alif lam. Berarti ini nakirah ketemu ma'rifah. Kita sebut apa kalau nakirah ketemu ma'rifah? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Alhamdulillah kita sudah dapat ini. Ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Begitu ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa huruf sambung ya. Ma ini adalah ismul istifham, kata tanya. Adraka di sini adalah fiil. Kita belum belajar fiil. Ma kata tanya. Lailatu. Nah, ini kembali lagi ya. Lailatu adalah nakirah ya. Isim ya. Nakirah atau ma'rifah. Ini nakirah. Nakirah ketemu al-qadari. Al-qadari juga ma'rifah. Maka ini juga adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Baik. Lanjut sini Lailatul Qadri. Itu nggak ada V-nya jadi domah ya? Betul. Nggak ada V-nya sehingga dia domah ya. Kenapa di sini kasroh? Ya karena ada V ya. Ada V. Kalau tidak ada V, maka dia kembali kepada asalnya. Harokat isim itu adalah dhammah. Nah, asal dari harokat isim adalah dhammah. Dia kembali dhammah. Kalau maknanya Pak Ustadz, fi lailatul qadri, malamnya qadar gitu. Di dalam malam al-qadari ini artinya kemuliaan. Di dalam malam kemuliaan. Al-qadar ini maknanya banyak sekali ya. Satu makna al-qadar makna syaraf artinya kemuliaan. Qadari juga maknanya adalah takdir, kadar ya. Takdir ukuran kadar. Karena memang di malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir kita selama setahun. Makanya kita minta kepada Allah takdir yang baik selama setahun itu di Lailatul Qadar itu. Dan ini juga jawaban bagi orang-orang yang bertanya, apakah takdir bisa berubah? Ya, bisa berubah. Karenanya ada malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar takdir kita dirubah. Takdir bisa dirubah. Hanya memang berubahnya takdir kita tidak ketahui. Apakah sudah berubah atau belum kita tidak ketahui. Karena kan takdir itu ditutup dari diri kita kan. Kita nggak tahu nih takdir udah berubah atau belum gitu. Ya, sehingga yang wajib bagi kita apa? Wajib bagi kita adalah husnudzon, berprasangka baik bahwa kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, kita berprasangka baik Allah akan merubah takdir kita menjadi takdir yang baik gitu. Begitu ya. Jadi ini makna dari qadar lainnya. Ini Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin. Min ini huruf jar. Sesudah huruf jar berarti isim, ya kan? Nah, ini ma'rifah atau nakirah alfi ini? Ma'rifah. Nggak ada alif lam ya, Pak? Alif bukan al ya. Bukan. Ini al sini nakirah. Nakirah, kemudian ketemu nakirah lagi. Alfi syahrin. Tapi ini bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini nanti ada hukum yang terkait dengan angka. Karena alfun ini adalah angka 1000. Itu ada kaidah tersendiri soal angka. Ya. Sesudah angka 1000, sesudah angka 100, sesudah angka 1.000.000, kelipatannya lah pokoknya. 10, kemudian 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, itu sesudah angka-angka itu dia harus kasroh. Tapi ini bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, kita belajar soal angka-angka. Itu hanya ribuan itu Ustaz. Kalau 2 misalnya. Kalau 2 lain lagi kaidahnya. 2 lain lagi kaidahnya. Nanti kita sampai Pak bahas soal angka. Ini kita belum bahas soal angka. Kayaknya saya skip dulu. Kalau 2 lain lagi nanti kaidahnya. 3 lain lagi kaidahnya. Ini khusus untuk kaidah yang angka 10, 100, pokoknya nambah nolnya gitu. 10, 100, berapa lagi setelah 100, 1000,
1000, 100.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Itu sesudah angka-angka itu dia harus kasroh. Nah, ini kita skip dulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Di sini ada tanazzalu, dia fi'il. Al malaikatu di sini isim ma'rifah. Warruhu, dan ruh juga isim ma'rifah. Fiha, tapi ini bukan mubtada khobar karena dia isim ma'rifah yang terletak sesudah fi'il. Nanti kita akan belajar isim ma'rifah yang terletak sesudah fi'il disebutnya isim fa'il, artinya pelaku. Jadi tanazzalu turun, al malaikah malaikat, warruh dan ruh. Jadi malaikat dan ruh adalah pelaku dari pekerjaan tanazzalu. Pekerjaan apa tadi? Turun. Yang turun siapa? Yang turun adalah malaikat dan ruh. Fiha, di dalamnya. Nyanyi ini kembali kepada malam Lailatul Qadar. Bi'idni rabbihim. Nah, ini mudhof-mudhofun ilaih lagi nih, Pak. Bi, ini huruf jar. Sesudah huruf jar pasti isim. Idni. Ini isim. Isim ma'rifah atau nakirah? Nakirah lah. Nggak ada alif lamnya. Ini berarti nakirah. Nakirah. Ketemu apa? Ketemu nakirah lagi. Rabbi. Ya, ketemu nakirah lagi. Tuhan ya. Tapi di sini sesudah Rabbi ketemu isim lagi. Isimnya him. Domir, him. Him ini, domir ya, adalah isim ma'rifah. Jadi kalau kita potong di sini, maaf ya, dipotong di sini, Rabbihim saja. Rabbi ini adalah nakiroh, him adalah ma'rifah, maka Rabbihim sudah menjadi mudhof wa mudhofun ilaih. Sudah menjadi mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Mereka gitu ya. Hah? Tuhannya maka, mereka. Tuhan mereka. Tuhan mereka ini sudah menjadi isim yang ma'rifah. Dia menjadi satu kesatuan kata ya. Tuhan mereka. Dia menjadi satu kesatuan kata yang jelas dia. Rabbihim, Tuhan mereka. Jadi Rabbihim di sini menjadi ma'rifah. Ma'rifah ketemu nakiroh. Jadi apa tadi? Nakirah ketemu ma'rifah. Menjadi mudhof wa mudhofun ilaih. Jadi ini mudhof. Ini mudhofun ilaih. Ini menjadi apa namanya tadi ya, idhofah di sini. Min kulli amrin. Jadi artinya Pak Ustadz, ya, bi isni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka. Izin di sini menjadi mudhof. Pemilik izin siapa? Tuhan mereka. Tuhan mereka menjadi mudhof ilaih. Tuhan mereka. Nah, ya kan? Kan yeah. Kita ingat kan makna dari mudhof wa mudhofun ilaih salah satunya adalah kepemilikan. Izin Tuhan mereka. Yang dimiliki apa? Izin. Pemiliknya siapa? Tuhan mereka. Tuhan mereka menjadi mudhof ilaihnya. Gitu. Nah, lanjut. Ini ayat berikutnya ini ada mudhof wa mudhofun ilaih lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Matla'il fajri di sini adalah nakirah ketemu ma'rifah. Berarti dia mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Matla'i artinya terbit, al-fajri artinya fajar, terbit fajar, ya, terbitnya fajar. Nah, di sini mudhaf wa mudhafun ilaih tapi artinya bukan kepemilikan. Artinya apa ini? Kan tadi ada 3 arti mudhaf wa mudhafun ilaih. Kepemilikan, kemudian dari, kemudian yang ketiga di dalam. Nah, ini apa ini? Dari 3 itu mana yang cocok artinya? Di dalam. Di dalam, fajar. Betul. Fajar subuh ya. Iya, ini ada terbitnya di dalam waktu fajar. Matla'il fajri. Ya. Jadi subhanallah kita dapat banyak ini apa namanya mudhaf wa mudhafun ilaih di sini. Ini dapat juga nih ahlil kitab, ahli mudhaf, al-kitabi mudhafun ilaih. Wal musyrikin. Ini mudhafun ilaih, mudhafnya apa? Mudhafnya ahli. Ya, jadi dia nyambung kepada ahli. Karena di sini ada wa dan. Jadi kalimat lengkapnya min ahlil kitabi wa ahlil musyrikina ya wa ahlil musyrikina munfakina di sini jadi sifat hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Ya, kita udah belajar sifat kan? Nah, ini ada sifat banyak di sini nih. Suhufan mutahharatan. Nah, ini sifat mausuf ya. Atau na'at man'ut. Bab berapa itu? Tadi ada tentang sifat. Kutubun qayyimatun. Nah, ini sifat lagi. Wa tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Bukan ya? Nah, ini juga bukan. Yang sifat tadi di bab berapa ya Pak Ustadz ya? Di mutahharotun. Ada bab, saya lupa itu bab 7 atau bab 8 itu nanti ada soal pembahasan tentang sifat ya, sifat mausuf atau na'at. Baik, ini contoh-contoh dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Izin tanya Ustaz. Silakan. Itu yang ayat keempat ya. Min kulli amrin itu apa artinya? Min kulli amrin. Nah, ini ada pembahasan tentang kata kullu. Ya, kata kullu dia seperti zorof sebetulnya. Jadi kalau sesudah kata kullu itu semuanya harus kasroh. Jadi ini bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi, tapi amrin itu bukan nama orang kan ya? Bukan. Amrin itu artinya urusan, perkara. Atau perintah urusan perkara. Jadi sesudah kullu itu harus kasroh. Kullu amrin. Kullu apa? Misalnya banyak dalam Al-Quran itu innallaha ala kulli syai'in atau syai'un. Syai'in. Karena sesudah kata kullu tadi. Sesudah kata kullu dia harus kasroh. Kullu syai'in. Kenapa di sini kulli? Ya karena ada huruf jar sebelumnya. Ya. Ada huruf jar sebelumnya. Karena ada huruf jar maka dia menjadi kasroh. Nah sesudah kata kullu atau kulli dia harus kasroh. Ini mirip seperti kata ayu, kita ingat ya. Terakhir itu kita belajar kata ayu. Ayu kitabin. Buku yang mana? Itu sesudah ayu itu harus juga kasroh. Mirip seperti itu. Kalau amrin itu fi'il ya Pak Ustadz ya? Isim dong Pak. Isim. Oh isim, kalau kena ini tanwin karena ya? Karena ada tanwin. Tanda isim kan iya. alif lam atau tanwin. Jadi atau sama itu setelah uli, fi itu pasti isim ya? Tadi ya? Jadi bisa kita tambahi sebetulnya ya beberapa tanda isim itu. Yang pertama tadi alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga ada huruf jar. Zorof yang keempat ya, yang keempat ada zorof sebelumnya ya. Atau ada kata kullu, ada kata ayu, itu dia pasti isim itu. Atau lagi dia diawali oleh huruf mim. Ini biasanya kalau diawali oleh huruf mim itu isim. Contoh di sini. Munfakina. Ini mim ini depannya kan. Ini pasti isim. Ya. Apalagi mutahharatan. Ini mim. Ini isim. Gitu. Ya. Mukhlisina. Ini ada mim di depannya. Dia isim. Ya, itu apa namanya? Tanda isim yang tidak resmi itu sebetulnya ya. Karena kadang ada juga yang tidak ya, tapi yang paling resmi ya itu dua tadi, alif lam atau tanwin. Itu sudah jelas tuh, kalau ada alif lam atau tanwin pasti dia isim. Ya. Tapi kadang-kadang juga demikian ya. Kalau depannya mim, kemungkinan besar dia adalah isim. Ya. Demikian. Karena jarang sekali kata kerja yang diawali oleh huruf mim, itu jarang sekali. Jarang sekali. Ya. Hampir-hampir ya jarang sekali lah. Mungkin cuma 1, 2 apa marobo ya mungkin. Apalagi jarang lah. Kebanyakan diawalinya huruf yang lain ya. Kalau depannya huruf mim itu kemungkinan besar dia adalah isim. Demikian Pak. Baik. Pembahasan mudhaf wa mudhafun ilaih, ada pertanyaan lagi? Ya, lebih semakin jelas Pak Ustadz kalau dipraktekin di Quran. Jadi, insyaallah. Ininya ya, oke, makasih. Sama-sama, alhamdulillah. Ya, lanjut. Kita lanjut lagi masuk ke pelajaran 5 ya. Nah, di pelajaran 5 ini juga selain kita bahas tentang mudhaf wa mudhafun ilaih, kita juga membahas tentang harfun nida. Harfun nida. Apa itu harfun nida? Harfun nida itu artinya huruf panggilan.
Huruf yang digunakan untuk memanggil. Harfun nida ini ada banyak, tapi yang kita pelajari baru satu, yaitu huruf ya. Ya-nya panjang ya, ya. Ya. Huruf ya. Nah, ketentuannya penggunaan huruf ya ini, jika yang dipanggil adalah satu isim, maka isim tersebut harokatnya dhammah dan tidak boleh tanwin. Contoh, misalnya waladun. Tambahi huruf ya menjadi apa? Ya waladu. Contoh lagi, mudarrisun. Ditambahin ya mudarrisu, wahai guru. Ya, rojulun, laki-laki. Ya rojulu, wahai laki-laki. Gitu ya. Ya, satu isim. Ya rojulu. Dia tidak boleh tanwin, tidak boleh ya rojulun. Tidak boleh ya mudarrisun. Tidak boleh ya waladun, tidak boleh. Ya, dia tidak boleh tanwin. Kemudian harokatnya harus dhammah, tidak boleh ya waladi, nggak boleh. Ya rojuli, tidak boleh. Ya, dia harus dhammah. Itu ketentuan pertama. Kalau yang dipanggil hanya satu isim, maka isim tersebut harokatnya dhammah dan tidak boleh tanwin. Yang kedua, jika yang dipanggil itu adalah dua isim. Dua isim di sini bentuknya mudhof wa mudhofun ilaih. Maka mudhofnya harus berharokat fathah dan tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhof ilaihnya berharokat kasroh. Contoh, mudhof wa mudhofun ilaih. Rasulullahi. Rasulu mudhof. Allahi mudhofun ilaih. Rasulnya Allah. Kita panggil pakai ya. Ya Rasulallahi. Mudhofnya pakai alif, pakai fathah. Mudhof ilaihnya tetap kasrah. Contoh lagi. Ya, Ibnul Mudarrisi. Panggil pakai ya. Ya benal mudarrisi. Ya. Contoh lagi. Ya. Syekhul madrasati. Syekhnya sekolah. Kita panggil pakai ya. Ya syaikhal. Syaikha. Maaf. Ya syaikhal madrasati. Contoh lagi, yang paling sering, ikhwatul iman. Ikhwatul imani. Ini kan mudhafun ilaih ya. Saudara-saudara iman ya. Saudara-saudara iman. Ikhwatul iman ini mudhafun ilaih artinya apa? Kepemilikan kah, dari kah, atau di dalam? Di dalam ya. Nggak mungkin saudara-saudara milik iman. Iman bukan nama orang ya. Ya, di dalam maksudnya ikhwatul iman, saudara-saudara dalam keimanan. Ikhwatul imani. Kita panggil ya ikhwatal imani. Demikian. Nah, ini kaidah penggunaan huruf nida, huruf panggil ya. Bisa difahami tidak? Ada pertanyaan tidak tentang huruf ya? Kalau ya Ustadz, ya Ustazi. Salah, ya Ustadzu. Gitu. Ya Ustazu. Ya Ustadzu. Jadi kalau normal dia bukan mudhaf tadi dhammah ya Ustaz ya. Dan tidak boleh tanwin. Ya Ustadzu, wahai Ustaz. Ya Ustaz. Ya rajulu. Ya khadimu, kalau kita manggil pelayan. Ya khadimu, wahai pelayan. Ya, tapi kalau misalnya pelayannya adalah pelayan dua tanah suci, ini kan nama raja ini ya, gelar raja. Khadimul haramaini ya. Khadimul haramain, pelayan dua tanah suci. Ini maksudnya raja ini. Nah, kita manggilnya ya khadimal ya haramaini. Ustaz. Baik. Ya khairur raziqin. Betul. Khairur raziqin. Itu mudhafun ilaih itu. Ya. Jadi ya khairar raziqin. Jadi ya khairar raziqin. Khairar raziqin. Ya. Ya khairul bariyah. Ya khairal bariyah kalau dipanggil. Kalau pakai ya. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha penyayang dari para penyayang. Tapi rahimnya tanwin Ustaz. Yang rahiminnya bukan tanwin dia pakai ya nun. Oh. Siap.
Kasih Ustaz. Pakai ya, bukan tadi. Nanti kita belajar soal apa namanya jamak mudzakkar salim, itu jamak mudzakkar salim. Baik. Nah, kosakata baru di pelajaran ini ada banyak sekali kosakatanya. Ada kata tahta. Ayo silakan di on mic kita baca sama-sama. Kita hafalin cara bacanya ini ya, agar jangan sampai nanti kita bacanya tih. Nggak boleh ini ya. Kita hafalin cara bacanya. Kita sama-sama baca tahta. Tafadhalu. Tahta. Nah, al-muhandis. Al-muhandis. Al-muhandisi. Salah, al-muhandis. Balik ke bawah. Al-muhandis. Al-muhandis. Al-muhandisi. Hunaka. Hunaka. Huna. Huna. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Mughlaqun. Mukhlaqun. Asy-syari'u. Asy-syari'u. As-sayyaratu. As-sayyarati. Sayyaratu. Balik ke dhammah dulu ya. Al-hakibatu. Al-hakibatu. Al-ammu. Al-ammu. Al-khalu. Al-khalu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ibnu. Al-ibnu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Nah, ini kata-kata baru yang kita pelajari di bab 5 ini ya. Jadi apa namanya? Setiap kata baru itu ya langsung dihilangkan harokatnya agar kemudian kita terbiasa membaca tanpa harokat ya. Syari'u as-sayyaratu al-habibatu dan seterusnya. Baik, kita mau coba lihat dulu. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Nah. Itu huna di sini ya Pak Ustadz ya. Kemudian hunaka itu bukan domir ya Pak Ustadz ya? Bukan. Hunaka itu artinya di sana. Kan hunaki ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi bukan domir itu ya. Itu satu kata ya. Kata. Jadi dia isim isyarah ya. Dia kata tunjuk yang nggak boleh berubah, nggak boleh berubah jadi hunaki, nggak boleh berubah jadi hunaku. Sama seperti dzalika. Dia tidak boleh berubah jadi dzaliki atau berubah jadi dzaliku. Ya, tetap dzalika itu. Ya. Sama seperti dzaliki. Nah. Satu kata deh ya yang sudah ini ya. Nah, satu kata yang sudah tetap ya, sudah mabni dalam bahasa Arabnya sudah tetap. Baik. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Boleh diulang Pak? Suaranya kecil sekali. Kalau zalikum. Dzalikum. Betul. Dzalikum itu asalnya dzalika ditambah kum, ditambah antum. Jadi dia ada dua kata di situ. Kata pertamanya dzalika. Ya, kata pertamanya dzalika, kata keduanya kum. Domir ya, Pak ya? Ya? Dikasih domir ya? Dikasih domir, betul. Iya. Antum. Dzalika antum, jadi dzalikum gitu. Karena antum kan dia domir yang munfasil, domir yang terpisah, tidak boleh bersambung. Antum kalau bersambung dia harus berubah menjadi kum. Dzalikum. Sama seperti ada sih tilka sayyarah, tilka apapun sayyarah. Atau ha anadha, itu ada dalam Al-Quran. Ha anadha itu asalnya hada ditambah ana. Jadi ha anadha ini saya, ha anadha inilah dia saya, ha anadha. Jadi dia dua kata Pak ya, dalikum itu. Jadi bukan dalika dia berubah menjadi dalikum, bukan. Dia tetap ada dalikanya dan ditambah huruf, ditambah domir kum, ditambah.
Ya, Pak. Artinya zalika. Dalikum itu artinya itulah kalian. Itu, dalika kan itu, kum itu kalian. Itulah kalian. Ya, itulah kalian. Gitu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, itulah kalian khairul lakum. Lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun. Jika keadaan kalian ta'lamun mengetahui. Kalau kalian tahu yang itu baik untuk kalian. Ya, hal itu baik untuk kalian. Ini nikmat sih kalau kita belajar bahasa Arab terus baca Quran tuh nikmat luar biasa. Kita bisa merenungi makna-makna dari yang kita baca tersebut. Ya, makanya kita berusaha belajar bahasa Arab. Ya, mastata'tum. Ya, semampu kita. Ya, semampu kita itu sekuat kemampuan kita. Makin kuat kemampuan kita, makin kuat juga nanti interaksi kita dengan Al-Quran. Dan nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh putus asa. Insya Allah. Manjadda wajada itu kan peribahasa yang sudah sangat terkenal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Man sabara zafara. Barang siapa yang bersabar maka dia pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Demikian Pak. Taib. Kita coba satu lagi Pak ya. Ini tanggung nih pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 ini mudah ya. Sebentar, saya share dulu pelajaran ke-6. Tadi sudah pelajaran ke-5, sekarang masuk pelajaran ke-6. Nah, pelajaran ke-6 ini kita bahas soal mu'annats ya. Mu'annats itu apa? Isim yang berjenis perempuan. Ciri mu'annats ada berapa? Ciri mu'annats ada 3. Yang pertama, apabila isim tersebut sudah diketahui berjenis perempuan. Contohnya seperti kata bintun. Bintun itu artinya anak perempuan. Udah jelas perempuan itu. Atau misalnya lagi kata ummun, ibu. Itu udah jelas. Ibu itu pasti perempuan. Atau nama perempuan seperti Maryamu, Fatimatu, Zainabu, Dewi, apalagi Indri. Ya, nama-nama yang sudah jelas perempuan itu, Lucy ya misalnya ya. Nah, itu jelas perempuan. Nah, itu ciri pertama. Isim yang sudah diketahui bahwa dia adalah perempuan. Tapi ini jangan salah ya, kadang-kadang ada nama yang di dalam tradisi orang Arab dianggap sebagai nama laki-laki, tapi dalam tradisi orang Indonesia dianggap nama perempuan. Contohnya misalnya nama siapa? Maisaroh. Maisaroh itu kalau dalam tradisi orang Arab itu nama laki-laki. Tapi di Indonesia Maisaroh itu jadi nama perempuan. Jadi kita agak bingung juga ini. Maisaroh. Contoh lagi misalnya Umayyah. Umayyah itu di tradisi orang Arab itu nama laki-laki, ya. Di tradisi orang Indonesia Umayyah nama perempuan. Ya, Maisaroh itu pembantunya Khadijah yang dahulu mendampingi Rasulullah ketika berdagang ke Syam. Jadi disuruh sama Khadijah untuk memperhatikan akhlaknya Rasulullah. Yang mendampingi namanya Maisaroh. Nah, kalau kita nggak baca sejarah, kita anggap wah Nabi didampingi sama perempuan nih namanya Maisaroh gitu. Salah, Maisaroh nama laki-laki. Ini yang pertama ya, ciri yang pertama ya, yaitu isim atau kata benda yang memang sudah diketahui jenisnya perempuan. Yang kedua, isim yang huruf terakhirnya adalah tak marbutoh. Contohnya mikwatun, ada tak marbutohnya. Nah, ini berarti dia isim yang jenis perempuan. Madrasatun, ada tak marbutohnya, berarti dia isim yang jenisnya perempuan. Jadi kalau ada belakangnya ada tak marbutoh, maka dia adalah perempuan. Ya, muslimatun, ya, perempuan jelas belakangnya ada tak marbutoh. Kemudian yang ketiga, isim tersebut merupakan isim yang berpasangan. Isim itu kata benda ya, kata benda yang berpasangan. Contohnya ainun, ain mata, mata kan ada pasangannya 2. Ya. Maka dia dianggap muannats. Udhunun, telinga, telinga juga ada 2. Maka dia dianggap muannats. Apalagi yang berpasangan, tangan, yadun, berpasangan. Ya, maka yadun dianggap muannats. Rijlun, kaki, berpasangan. Ya.
Jadi yang berpasangan dianggap muannas. Nah, untuk menunjuk kata-kata yang muannas ini, yang jaraknya dekat, kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Jadi kita sebut hadhihi bintun, hadhihi ummun, hadhihi Maryamu, hadhihi Fatimatu, hadhihi Zainabu, hadhihi mikwatun, hadhihi madrasatun, hadhihi ainun, hadhihi udhunun, dan seterusnya. Kosakata baru dalam pelajaran ini ada kata al-mikwatu. Ayo kita baca sama-sama, Pak. Silakan. Al-mikwatu. Tafadhalu. Al-mikwatu. Ad-darrajatu. Ad-darrajatu. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Al-qidru. Al-qidru. Al-baqaratu. Al-baqaratu. Nah, ini kalau tidak ada alif lamnya boleh juga ya. Baqaratun, mikwatun, darrajatun. Kalau tidak ada alif lamnya berarti tak ditanwin belakangnya. Al-fallahu. Silakan. Al-fallahu. Al-anfu. Al-anfu. Al-fammu. Al-fammu. Al-udhunu. Al-uzunu. Al-yadu. Al-yadu. Ar-rijlu. Ar-rijlu. Perhatikan di sini. Ar-rijlu ini tulisannya sama dengan ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu artinya laki-laki. Ar-rijlu artinya kaki. Ya, ini tulisannya sama. Ya. Jadi kapan kita baca ar-rajulu dan kapan kita baca ar-rijlu? Ya, kita baca ar-rajulu dan ar-rijlu tergantung konteks kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya secara utuh. Ini kira-kira lebih cocok dibaca apa nih, ar-rijlu atau ar-rajulu? Dan ini Kalau juga menunjukkan kalau ar-rajulu laki-laki, ar-rijlu kaki. Artinya kan beda. laki-laki. Kakinya laki-laki. Rijlur rajuli gitu ya. Mudhaf mudhafun ilaih ya. Rijlur rajuli. Kakinya seorang lelaki. Ini menunjukkan dekatnya antara urusan kaki dengan laki-laki. Jadi laki-laki itu harus sering-sering menggunakan kakinya untuk melangkah. Harus sering-sering keluar itu. Fasiru fil ard. Bertebaran di muka bumi. Ini khusus laki-laki. Nanti ada juga kata mar'atun. Mar'atun artinya apa? Perempuan. Dan ada benda yang tulisannya mirip dengan mar'atun. Yaitu apa? Mir'atun. Mar'atun dan mir'atun. Mar'atun artinya perempuan. Mir'atun artinya cermin. Tulisannya sama, Pak. Mar'atun dan mir'atun. Ya. Perempuan dan cermin itu tulisannya sama. Jadi bisa dibaca mar'atun, bisa dibaca mir'atun. Ini berarti apa? Dekatnya antara cermin dan perempuan. Perempuan itu harus banyak-banyak bercermin, banyak-banyak dandan ya. Untuk siapa? Untuk tentu saja untuk suaminya ya. Untuk suaminya. Demikian ya. Nah, kita lanjut, kita baca sama-sama. Asyayu. Tafadhalu. Asyayu. Ya teh. Al-ummu. Al-ummu. As-sallajatu. As-sallajatu. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Sari'un. Sari'un. An-nafidatu. An-nafizatu. Jiddan. Jiddan. Nah, ini silakan di-open dulu. Inilah kata-kata baru yang kita pelajari di pelajaran ke-6. Baik. Hal indakumus soal, apakah ada pertanyaan anil muannas, tentang muannas ini, tentang pelajaran ke-6 kita tentang konsep muannas. Ada pertanyaan tidak? Ada, Pak Ustadz. Silakan, Pak. Tadi contoh kosakata baru tadi, apakah itu mencontohkan itu semua adalah muannats? Nah, enggak semua ya. Ar-rajulu ini, ar-rijlu ini bukan muannats ya. Asyayu ini juga bukan muannats. Al-fammu ini bukan berpasangan ya, bukan muannats. Iya. Makasih. Tentang muannats ini ada perselisihan ahli bahasa
soal jenis kelamin ya atau jenis gender dari benda-benda langit. Ini ada perselisihan. Jadi kita jangan jangan kekeh gitu bahwa bumi itu jenisnya perempuan, langit itu jenisnya laki-laki, atau bulan itu laki-laki, matahari perempuan. Itu jangan kekeh. Karena apa? Karena memang ada perselisihan. Ya. Jadi matahari itu laki-laki atau perempuan? Itu ada perselisihan. Ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang perempuan. Demikian juga al-qamar, bulan. Ada yang bilang qamar itu laki-laki, ada yang bilang qamar itu perempuan. Kalau kita lihat Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang paling fasih, maka kita akan temukan di dalam Al-Quran itu matahari, bulan, kadang-kadang disebut sebagai perempuan, ya, kadang-kadang disebut sebagai laki-laki. Dan lebih banyak memang benda-benda langit kalau dalam Al-Quran itu disebutnya perempuan. Contoh, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di situ digunakan dhamir ha. Ha artinya dia perempuan. Jadi matahari disebut perempuan, bulan juga disebut perempuan. Gitu. Wal ardi wa ma tahaha. Bumi disebut perempuan, was samai wa ma banaha. Langit juga disebut perempuan. Kalau dalam Al-Qur'an semua benda langit itu sebagian besar disebut perempuan. Gitu. Ya. Demikian ya. Tapi kadang disebut laki-laki. Contoh, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, dan berpecah itu bulan. Di situ disebutkan insyaqqa al-qamar, tidak insyaqqatil qamar. Insyaqqa itu adalah kata kerja untuk laki-laki. Jadi qamar di sini disebut sebagai laki-laki. Jadi kadang disebut laki-laki. Jadi maksud saya tadi sekali lagi ya, bahwa kalau untuk benda-benda langit, kita jangan terlalu terpaku dengan konsep bahwa benda langit ini, misalnya tadi matahari itu pasti laki-laki, kemudian rembulan pasti perempuan, atau sebaliknya, rembulan itu pasti laki-laki dan matahari pasti perempuan. Tidak. Di sini ada khilaf ya, ada pertentangan di kalangan ahli bahasa tentang jenis kelamin dari benda-benda langit. Baik, demikian. Ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada, saya mau kasih PR nih Pak. PR-nya gampang-gampang aja deh. PR-nya halaman 28, bagian 3. Ya, bentar, saya share. Ya, ini. Kelihatan ya? Halaman 28 bagian 3. Ini saja nih PR-nya nih. Diberi harokat dan diberi harokat dan diterjemahkan. Ini semua adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Tolong diberi harokat yang tepat ya. Mudhaf itu dhammah ya. Kalau tidak ada huruf jar di depannya, kemudian mudhaf ilaih dia harus kasrah ya. Tolong diberi harokat yang ini. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jadi hari ini kita bahas soal mudhaf ilaih dan muannats. Silakan kalau masih ada pertanyaan nanti boleh tanya via Japri atau tanya di grup. Ya, kita tutup sementara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Di-share ya Ustaz tadi catatan-catatannya. Iya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, izin live.